Halo guys, cuy lur, widih, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, anyway Baswe, kabar kalian gimana? Semoga selalu sehat, lancar rezekinya, dan rajin pula ibadahnya. Amin. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Dilanjut dari episode kemarin, ketika si Nona itu ditolong oleh si Cincen, ia terlihat sangat shock. Namun alhamdulillah, ia terselamatkan dan tentunya masih jag-jaguar ringkas. Setelah itu terlihat para pengawal di sana segera menanyakan keadaan si Nona, serta tidak lupa bertanya, barusan siapa yang melakukannya? Lalu si bapak-bapak yang terlihat pemimpin dari para pengawal itu, ia melihat Cincen. Dan di sana ia pun segera mendekatinya dan memberikannya penghormatan. Lalu berkata, hanya dengan satu tebasan dapat dengan mudah memotong lidah jadah toke itu. Lalu di dalam hatinya, ia pun tak henti kagum serta segan terhadap Cincen. Ia juga menyangka-nyangka basis kultivasi Cincen berada di tingkat langit tahap menengah. Setelah itu, ia segera berterima kasih kepada Cincen. Namun tiba-tiba si toke mata tiga itu ternyata masih hidup dan terlihat akan menyerang Cincen. Alhamdulillahnya dikarenakan keterampilan si Cincen dalam bela diri, ia pun bisa mengalahkannya lagi hanya dengan beberapa trik saja. Setelah menghabisi toke mata tiga itu, Cincen membawa jimat yang ada pada toke itu. Dan mereka yang melihat Cincen dapat menghabisinya dengan mudah, tentunya mereka sangat kagum terhadapnya. Nah, di sini nih baru diberitahukan bahwa nama si Nona itu adalah Suyan. Di sana ia sangat berterima kasih kepada si Cincen atas bantuannya. Selain itu, mereka juga saling berkenalan satu sama lain. Lalu Cincen mengatakan, "Aku tidak tahu mengapa kalian bertarung melawan toke ini." Dan Suyan pun menjawab bahwa kedatangannya ke pegunungan Xuanzong ini mereka bermaksud untuk membunuh toke itu. Namun kekuatannya tidak sama dengan ekspektasinya dan malah berakhir begini. Ternyata mereka memburu toke itu hanyalah untuk membawa mata ketiganya. Namun di sana Suyan memasrahkan mata ketiga toke itu kepada Cincen karena ia telah membunuhnya. Namun Cincen yang baik hati, bager dan tidak sombong, ia memperbolehkannya untuk mengambil mata ketiga itu. Setelah mata ketiga itu sudah diamankan, secara kebetulan Suyan berkata ia dan rombongannya akan kembali ke kota Wu. Mendengar tujuannya sama, Cincen pun pergi bersama dengan mereka. Di jalan, Cincen menjelaskan beberapa manfaat mata ketiga toke itu yang sebenarnya adalah obat khusus dan sangat langka. Meskipun begitu, tidak perlu bagi keluarga kalian untuk bertarung mati-matian demi mendapatkannya. Sambil berjalan, Suyan menceritakan keluarganya juga yang cukup kuat di kota Wu. Namun belum lama ini, ayah Suyan diracuni oleh seseorang. Sudah dengan berbagai cara ia lakukan, namun tetap tidak ada hasilnya. Lalu Suyan mengetahui kalau seseorang yang bernama Liu Cheng dari kota Wu dapat menyembuhkan ayahnya itu. Dan karena inilah mereka datang ke pegunungan itu. Tuan Liu Cheng diceritanya tidak menolak untuk mengobati ayah Suyan. Namun ia mengatakan kalau dirinya ingin menyempurnakan sebuah pil, tapi masih kurang mata ketiga toke itu. Jikalau mereka menemukan mata ketiga toke itu, Tuan Liu Sheng pasti akan menyembuhkan ayahnya. Lalu Cincen bertanya lagi. Dan mereka menjelaskan bahwa mereka tidak menyetujuinya begitu saja. Karena mereka juga tahu bahwa toke itu bukanlah makhluk sembarangan. Lalu Tuan Liu Sheng membujuk mereka dengan memberikan sebuah ramuan yang bila dilemparkan ke mata ketiga toke itu pasti akan membuatnya melemah. Namun mereka menjelaskan lagi setelah melemparkan ramuan itu bukannya melemah, tapi toke itu tetap saja kuat, bahkan hampir membunuh mereka semua. Singkat cerita, Cincen pun memeriksa ramuan yang dibicarakan tadi.
Setelah diperiksa oleh Cincin, di sana ia mendapati bahwa ramuan itu bukanlah untuk melemahkan makhluk itu, tetapi sebaliknya. Ternyata ramuan tersebut bermanfaat untuk menarik perhatian binatang buas. Nah kan, kena tipu nih. Dan Cincin menyangka kalau si Liu Cheng itu berusaha membunuh mereka. Di waktu yang bersamaan juga, si ketua pengawal itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah mempunyai konflik dengan si Liu Cheng. Dan singkat waktu, mereka pun tiba di kota Wu. Cincin berharap kota ini tidak mengecewakannya. Di sana, Suyan menawarkan Cincin agar ia tinggal sementara di keluarga Sunya. Karena ia mengetahui Cincin tidak mempunyai tempat tinggal di kota ini. Selain itu, sebagai ucapan terima kasihnya terhadap Cincin yang menyelamatkan mereka. Ketika di gerbang Mashion, mereka melihat ada kerumunan di depan gerbang. Di dalam sana terlihat ada sekumpulan orang-orang yang sedang menagih janji bahwasannya akan menjadikan putri keluarga Su menjadi menantu keluarga Zhou. Namun keluarga Su bersikeras tidak mengakui pernah berjanji dengan keluarga Zhou. Di sana keluarga Zhou mengatakan bahwa keluarga Su berjanji ketika sedang mabuk. Selain itu mereka mengatakan tidak apa-apa jika patriark melupakan janji-janjinya itu, selama bisa menyerahkan beberapa tokoh keluarga Su di pusat kota. Tuh kan, jadi pemerasan cuy. Di sini keluarga Zhou mengaku bahwa ialah yang meracuni patriark pada beberapa hari yang lalu. Ia mengancam selagi patriark hidup harus menjodohkan putri dari keluarga Su dengan keluarga Zhou-nya. Atau jika tidak mau, maka ia harus menyerahkan tokoh-tokoh keluarga Su. Tak lama kemudian rombongan Suyan dan Cincin datang ke sana. Di sana orang-orang dari keluarga Zhou mendengar kalau Nona Suyan pergi memburu toke mata 3 dan mereka mengatakan kalau ternyata mereka tidak mati di sana. Singkat cerita, keluarga Zhou tepatnya Zhou Xinhua, ia membuat kesepakatan sendiri untuk menikahkan Suyan dengan keluarga Zhou sekarang juga. Tentunya Mu'er si putra dari keluarga Zhou sangat senang karena Suyan sangatlah cantik. Lalu ia juga sangat tidak sabar untuk membawanya ke kamar pengantin. Dan ketika mereka saling bertentangan, Zhou Xinhua marah dan segera melancarkan serangan terhadap mereka. Di sana patriark terluka ketika ia berusaha akan menolong anaknya yang akan ditangkap Zhou Xinhua. Di sana Cincin yang merasa kehabisan kesabaran, ia segera memotong rantai yang melilit Suyan dan membuat mereka sangat marah lagi. Cincin pun mengatakan bahwa tak tahu kenapa ia begitu beruntung ketika ia baru datang ke sini karena sudah disuguhi pertunjukan seorang bajingan yang ingin menculik wanita di kota Wu. Zhou Xinhua mengatakan ia pikir orang macam apa yang menyerangnya. Ternyata hanyalah seorang bocah ingusan. Di sana, Cincin sudah diberitahu oleh Suyan bahwa ini bukanlah masalahnya. Tetapi Cincin terlihat ingin membantunya lagi. Dan singkat cerita, mereka pun masuk dan Suyan segera mendekati ayahnya. Di sana ayahnya bertanya kepada Suyan, siapakah pahlawan muda ini? Lalu Suyan pun menjawabnya bahwa dia yang sudah menolongnya di pegunungan tadi. Ketika patriark mengucapkan terima kasih dan mempersilahkan Cincin untuk pergi ke ruang belakang, Zhou Xinhua yang mendengar Cincin menyelamatkan Suyan, di sana ia marah lagi dan segera menyerangnya. Namun beruntung, Cincin yang kuat itu bisa melawannya balik. Tak mau kalah dan selalu mencari kelemahan orang lain, Zhou Xinhua mengambil paksa pedang Cincin. Dan ia berpikir Cincin tidak akan bisa berkutik ketika pedangnya dibawa. Namun ternyata dugaannya salah dan Cincin menyerangnya dan menghancurkan tulang Zhou Xinhua. Zhou Xinhua yang terlihat masih bisa berdiri, ia berinisiatif untuk mengarahkan serangannya kepada Nona Suyan. Dan ya, kalian pasti tahulah part ini bersambung dulu. Widih.
Oke cuy, mungkin buat part 19 kali ini bersambung dulu. Jika kalian suka seperti biasa, tinggal subrek aja. Oke cuy, see you next video. Wassalam dan goodbye.